Jadi balik lagi sama gua di sini, ya kan udah bab 10 aja gitu ya untuk materi matematika SMA ini. Jadi materinya adalah peluang. Udah gue spill kemarin. So langsung saja kita bahas peluang. Jadi karena tulis it gitu. Jadi ntar ya muka gue agak lebih gede dikit aja sekarang. Jadi gini, sebelum ke peluang gitu ya. Kita harus tahu basicnya dulu. Kenapa ada peluang nih di sini? Karena di dunia ini setiap kejadian itu selalu berpasangan gitu, asik. Pada umumnya kita mengenal seperti itu. Jadi contoh pertama, biasanya orang bilang gini, semua ada berpasangan, ada langit dan bumi, ada atas bawah, ada kanan kiri gitu ya kan. Ingat sih gitu. Oke. Itu jadi kejadiannya ada dua gitu. Kalau ini kan kata kiasan ya, jadi bukan lu jadi bumi beneran atau jadi langit beneran, enggak gitu, kata kiasan. Jadi kalau lu nggak jadi bumi, ya lu jadi langit gitu. Kalau lu nggak jadi langit, ya lu jadi bumi gitu ya nggak sih. Kejadian-kejadian yang lain ternyata nggak hanya dua kejadian, enggak, ternyata banyak gitu, banyak banget. Jadi misalkan blok kanan blok kiri netral gitu, contoh. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa lu pilih, yang bisa lu dapatkan gitu ya. Misalnya ada pendapatan di bawah UMR di atas UMR gitu. Ada 3 gitu ya yang bisa lu pilih dan yang bisa lu dapatkan. Jadi kejadian di dunia ini banyak banget yang mungkin terjadi dalam kehidupan lu gitu ya sih. Jadi kita contohkan saja yang paling gampang dulu. Anak gini, si A si B deh, si A si B gitu. Si A ini sawo mateng, si B ini kuning langsat. Nah yang tengah-tengah banget nih, sawo mateng dan kuning langsat. Kita nggak tahu nenek moyangnya hitam putih kah apakah gitu. Punya anaknya belum lahir, kita menebak-nebak nih warna yang mungkin dimiliki oleh kulit si anak gitu. Ada 4 kemungkinan tuh, bisa tuh ya kan, bisa putih, kuning langsat, sawo mateng, sama hitam ya kan. Nggak ada bahasa halus hitam, maghrib nggak ada. Hitam pede aja gue, hitam pede gila lo sama maghrib lo. Maghrib tuh ini udah tahu. Oke, next. Jadi ada 4 gitu, ada 4 kemungkinan si anak punya kulit warna nih, warna kulit gitu ya, putih, kuning langsat, sawo matang, dan hitam gitu. Oke. Jadi ada berapa kemungkinan? 4. Jadi ada 4 kejadian yang mungkin dimiliki oleh si anak yang belum lahir ini. Begitu ya. Paham gitu. Itu ini basic gampangnya gitu ya. Biar bisa lu bayangin gitu. Kenapa harus ada kemungkinan dan banyak kejadian kayak gitu. Oke. Lanjut. Setelah 4 itu, anak warna apalagi, warna mata. Kalau coklat ya kemungkinan coklat lah ya gitu. Warna apa kira-kira? Bener, warna rambut ya. Warna rambut bisa jadi itu sawo matang karena berjemur di Bali, bisa jadi ya kan. Ternyata blonde rambutnya, bisa jadi banget gitu. Jadi ada 4 dah, gua kasih 4. Di sini ada warna merah, tahu nggak sih warna merah kecoklatan gitu, tapi nggak coklat banget tapi kayak merah gitu ya, kayak gitu lah. Ada warna coklat, let's say ada blonde, terus ada hitam, ada 4 gitu ya. Jadi setiap kemungkinan warna kulit juga memiliki kemungkinan warna rambut. Jadi berapa dong? 4 kali 4, bener. Paham nggak di sini? Gini. Ketika warna kulit putih nih, kita cabangkan ada 4 lagi warna untuk rambut. Nah, berarti kalau putih 4, kuning langsat 4, terus si sawo mateng 4, hitam 4, berapa tuh? 16. Berarti 4 kali 4. 4 kali 4 bisa ditulis apa? 4/2. Bener banget, 4/2. Jadi kalau kita bahas 2 kasus dengan jumlah yang sama, ternyata bisa dipangkatkan. Contohnya dadu. Itu biasa banget dibuat contoh ya. Misalnya dadunya ada 2, ya udah 6 kali 6. Koinnya ada 3, ya udah 2 kali 2 kali 2 gitu. Oke, kita langsung balik lagi nih ke model SMA, materi SMA nih ya.
itu udah halusinasinya udah berjalan lancar gitu ya kan, kita balik lagi ke materi SMA. Gue jadi kecil. Oke. Gitu. Jadi di sini gue udah bilang sebelum ke peluang itu ada banyak kejadian dulu nih. Ya kan? Kenapa bisa dibilang peluang? Karena orang bertanya, peluang anak Anda berwarna putih dan rambutnya berwarna hitam itu berapa? Per berapa? Persentase ya kan? Pada intinya memang peluang tuh persentase, cuy. Ya kan, persentase. Kenapa dikatakan persentase? Karena dibagi dengan total kemungkinan kejadian gitu ya. Jadi misal ini totalnya berapa? 4 kali 4, 16. Kemungkinan putih merah ya 1/16. Kemungkinan putih dengan rambut blonde atau hitam ya 2/16 gitu aja. Paham ya? Oke ya. Lanjut gitu. Jadi yang pertama apa? Banyak kejadian yang bisa diperkirakan di dunia ini. Banyak banget. Banyak banget ya. Ternyata ya kalau dipikir ya nggak cuma langit dan bumi, ternyata ada ruang di sekitarnya ya yang kita nggak tahu itu apa. Kita lanjut. Oke. Jadi yang paling umum adalah pelemparan koin dadu. Oke. Pelemparan koin dadu, koin 2, dadu 6. Jadi banyak kejadian untuk koin berapa? 2. Kalau lu nggak dapet angka ya dapet gambar. Kalau lu nggak dapet gambar ya lu dapet angka. Nah bingung kan? Gini, nggak bingung lah ya. Kalau angka, gambar, angka gitu ya. 2, dadu 6. Secara umum 6 meskipun lu nemu persegi 5, persegi 3 di sana. Secara umum dadu itu 6, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, itu basic banget. Nah, rada-rada expert pengambilan kartu. Pengambilan kartu banyak kejadiannya berapa ya? Kartu tuh ada apa aja tuh? Ada merah hati. Oh ya udah, terus merah hati dah. Ada diamond, terus ada keriting, ada hitam hati hitam. Ada 4. Masing-masing kartu ada 13. Berarti 13 kali 4, 52. Oke. Sampai sana 52. Jadi katakan banyak kejadian yang bisa terjadi dalam pengambilan satu kartu. Ada 52. Kalau 2 kartu, nah itu udah masuk peluang tuh, udah mulai berpikir ya. Lanjut bola. Kebanyakan soal itu ya udah bola gitu. Misal ada 3 kuning, 3 bola kuning, ada 4 bola merah. Gitu, ada merah gitu, 4 merah, 3 kuning. Berapa banyak kejadian ketika kita ngambil satu bola? Ada 2, kuning dan merah. Bener banget sih. Kemungkinannya ada 2 benar gitu. Tapi kalau kita ngelihat secara jumlah bolanya, kalau ada merah 1, merah 2, merah 3, nah ada 7, berarti di jumlah. Tapi kalau berdasarkan warna saja 2 gitu. Tapi kalau berdasarkan jumlahnya itu ada 7. Pemilihan baju, kira-kira baju apa aja ya yang ada di dunia? Ada kaos, ada kemeja, ada blus, adalah kaos sama kemeja aja. Ada kaos 2, ada kemeja 3. Berarti banyak kejadian yang bisa kita ambil ketika kita ngambil satu baju nih. Ada berapa? 5, benar. Tapi misal di sini ada jaket. Kombinasi jaket dengan kaos. Kombinasi. Dikali benar. Ini kan kombinasi nih anak tadi nih. Warna kulit sama warna rambut kan kombinasi 4 kali 4. Nah, ini juga kombinasi. Dikombinasikan gitu kan. Misalnya gue pakai kaos biru nih, ya kan, terus jaketnya merah. Oke, gitu ya. Itu kan kombinasi. Udah paham sampai sini? Paham, oke. Nah, semua yang gue jelaskan dari awal tadi itu adalah mengenai aturan pencacahan sebenarnya. Jadi ketika di sekolah kita belajar peluang, kita belajar dulu nih aturan pencacahan tuh seperti apa gitu. Yang pada dasarnya ya kita memikirkan bahwa di dunia ini banyak banget kejadian yang mungkin terjadi, yang bisa lo pilih atau yang bisa lo dapatkan. Oke. Understand. Oke, lanjut.
Jadi gue buat bab-bab di sini, sebab-sebab kita ya. Yang pertama adalah perhitungan banyak kejadian yang udah gue jelasin tadi. Jadi misal banyak kejadian memperoleh 2 gambar dari pelemparan 2 koin. 2 gambar dari pelemparan 2 koin. Nah, yang kita garis bawahi adalah ini, memperoleh 2 gambar. Nah, dari 2 koin itu kan kita bisa dapat angka-angka, angka gambar, gambar angka, ya kan? Gambar-gambar. Nah, cuman 1, ya udah banyak kejadiannya 1. Kalau lu nulisnya 1/4, itu udah masuk peluang. Tapi ketika gue tanya berapa banyak kejadian yang mungkin, ya 1 itu. Kalau 2 itu bisa nih angka gambar-gambar angka gitu ya, mengerti kawan? Mengerti. Lanjut, banyak kejadian dapat nomor genap dari pelemparan dadu. Nah, genap di dadu itu berapa tuh? 2, 4, 6. Oke, 2, 4, dan 6. Ya udah ada 3 gitu doang. Gitu, banyak kejadian yang mungkin gitu ya. 3 udah. Sekarang banyak terambilnya genap dari kartu remi. Genap as itu 1 ya, biasanya dihitung begitu ya. Tapi ini ditanyakan genap, enggak peduli as deh. Oh ternyata ada 5. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ada ya. Ada 5. Nah, kartu remi ada berapa macam? Ada 4. Ya udah 20. Berarti ada 20 kemungkinan kita bisa ngambil kartu dengan angka genap pada kartu remi. Udah paham nih di sini? Udah paham. Nah, di sini nih aturan-aturan tuh ada. Yang kita mulai fokus. Tarik nafas. Oke? Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Gue baca nih. Kejadian saling bebas dan identik dengan kata atau. Saling bebas, nggak peduli gitu, apa enggak sih, saling bebas gitu, nggak ada ikatan nih kita nih. Contoh, banyak cara memilih kendaraan jika memiliki 2 motor atau 3 mobil. Kita kan nggak bisa ya mengendarai 2 kendaraan tersebut kita ya kan, nggak bisa gitu. Jadi kita cuma bisa milih 1. Nah pada intinya kita cuma bisa milih 1, makanya katanya atau. Kalau dan kita memilih 2 motor dan 3 mobil, kocak gitu, ini nggak mungkin juga ya, nggak mungkin. Jadi ya udah kita tambah aja aturan penjumlahan atau milihnya 1. 2 motor 3 mobil 5. Banyak cara memilih atasan. Oke. 4 kaos sama 3 meja. 3 kemeja. 4 tambah 3 7. Udah gitu doang. Nah ini udah gue singgung nih mengenai kaos dan kemeja. Ini bisa dikombinasikan ya, bisa ya. Anak-anak kuliah kan biasanya makanya kita lagi ya. Oke lanjut. Kejadian terikat dan identik dengan kata dan kombinasi. Berarti ini lah bisa milih lebih dari 1 tuh, biasanya lebih dari 1. Contohnya kaos dengan kemeja tadi. Misalkan ini dan kombinasinya ada berapa kemungkinan? Ya 4 kali 3 12 gitu ya. Kita lihat, oh ini udah ditulis 4 baju 3 celana kombinasi, ada 12 gitu ya. Terus banyak cara memilih rute. Nah jarang banget ini disinggung ketika kita belajar. Nah sekarang gue singgung. Oke. Banyak cara memilih rute A, B, C, yaitu 3 rute A ke B. Jadi gini ya kan, A, B, C. Nah A ke B ini ada 3 rute. Nah B ke C ada 2 rute. Nah dari sini ke sini bisa dari rute sini ke sini ya kan. Begitupun ini, oh ternyata ada 3 kali 2 ya. Oh udah enggak nih di sini kenapa perkalian ya kan. Kombinasi 3 kali 2 6 gitu. Lanjut. Banyak cara membentuk kombinasi 3 digit password dari angka 568. Gue buat 568 agar bisa dihitung ya. Kalau misalnya 9 kali 9 kali 9 agak susah dikit itu ya. 81 kali 9 ya kan. Lanjut. 3 kali 3 kali 3 27 udah. Kombinasi 3 digit. Jadi bisa nih 5 5 5 6 6 6 gitu bisa. Ya kan? Tidak ada kata berbeda. Ini udah expert kalau dikatakan berbeda nih. Kita lanjut ke bawah biar ngerti berbeda ya. Saya lanjut. Faktorial merupakan kejadian bersyarat. Jadi gimana sih kok bisa ada faktorial tuh, gimana sih kok bisa masuk dalam peluang ini? Bisa lah, kita lihat dulu ya. Banyak cara membentuk 3 digit password dari angka 1, 2, 3, 4
dengan angka yang tidak boleh berulang. Kejadian bersyarat ya, tidak boleh berulang. Jadi kemungkinan di sini ya, kenapa gue tulis 4, karena ada 4 angka. Di sini bisa 1, 2, 3, 4 gitu. Bisa dipilih. Misal kita pilih 2. Nah, 2 udah dipakai nih di sini. Ya, kita buat password. Nah, di sini sisa 1, 3, dan 4. Kita pilih 1 nih di sini. Nah, sisa 3 dan 4. Ya kan, 3 atau 4 kita pilih 4. Oh, kita buat 3 digit ya, sorry. Ya udah, ini. Ya. Jadi bentuknya adalah 4 kali 3 kali 2. 24. Ya, ini bukan ke faktorial ya. Ini belum ke faktorial. Ini dasarnya kenapa ada faktorial gitu ya. Gue jelasin. Karena ini loh gitu ya. Lanjut. Banyak cara membentuk 3 huruf password dari huruf A sampai J. Berarti A sampai J 10, 9, 8 gitu. Ya kan? 720. Oke. Sampai sini paham. Jadi kenapa faktorial itu ada? Karena untuk perhitungan ini, sebenarnya perhitungan ini adalah model expert. Model expert dari perhitungan kombinasi. Tahu nggak kombinasi? 4, 2, gini. Nah, 4, 2 atau permutasi. Nah, bisa. Nah, ya. Bisa. Nah, itu adalah bentuknya itu. Nah, faktorial itu adalah angka yang dikalikan dengan angka kurang 1 sebelumnya gitu. Gimana sih? Gini, misal 5 faktorial. 5 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pokoknya sampai 1 aja gitu. Diurut 5 kurangi 1, 4 kurangi 1, 3 kurangi 1, 2 kurangi 1. Sampai 1 ya, bukan sampai 0. Lanjut 6 faktorial. Nah, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali ini 3 ya, 3, 2, 1 gitu. Itu faktorial. Udah ya, itu udah paham banget. Kita coba ke contoh soal nih, udah ala-ala SMA banget nih. Banyak cara membentuk password kombinasi dari 5 huruf dan 2 angka berbeda. Udah expert ini, 5 huruf dan 2 angka berbeda. Jadi angka di sini macamnya ada 10. Huruf di sini macamnya ada 26. Iya kan? Huruf alfabet. Ya udah tinggal kalian jawab ya di kolom komentar, gua kasih arahan di sini. Males ngitung sih gua. Ya kan? 26, 25, 24, 23, terus berapa? 23, 22 ya. Ada 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini 5 huruf, ini huruf. Oke. Untuk angkanya 2. Angkanya 2 berarti 10 dan 9. Nah, ini kalian kalikan semua. Kenapa? Kombinasi kalian kalikan. Jangan ini ditambah ya, jangan, tapi dikalikan. Nanti hasilnya berapa? Jawab di kolom komentar. Lanjut. Banyak cara membentuk bilangan lebih dari 100. Nah, jadi banyak cara membentuk bilangan lebih dari 100 ya. Begini, kan lebih dari 100 itu 1 bisa nih di sini ya kan? Ya kan, 1 bisa berarti 1 sampai 9 ya, bisa. Di sini, nah di sini berarti sisa yang udah dipakai ini 1 sampai 9 ini ada berapa? Ada 9 tentu. Di sini bisa 9 juga. Kenapa 9 juga? Karena di sini ada 0 ya kan. Jadi misal begini, misal 1 ini dipakai di sini. Berarti kita ada kemungkinan 0 dan 2 sampai 9. Ini berapa nih jumlahnya? 9 kan? Paham? Oke, jadi di sini 9, di sini 8. Nah, 9 kali 9 kali 8 berapa gitu ya? Oke, gua tulisin di sini. Nah, udah paham tentang kombinasi-kombinasi seperti ini? Mengapa ada faktorial, mengapa ada perkalian? Oke. Selanjutnya kita bakalan bahas peluang dan kombinasinya nih, iya kan? Permutasi, kombinasi gitu. Oke. Lanjut ke part 2.